Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya Zamhadi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan semoga kita bermanfaat bagi sesama. Setiap orang pasti punya tujuan dan impian yang berbeda. Artinya tidak sama. Begitupun saya dalam hal ini memiliki tujuan. Satu di antaranya adalah bagaimana menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Hidup kita menjadi manfaat untuk banyak orang, karena itulah orang yang terbaik di mata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ghazali Bani Zaid Al-Yamani. Latar asli saya dari Cirebon. Latar belakang saya sebelum ini pernah berapa banyak yang pernah saya jalani, diantaranya naik Metro Mini, kuliah amplas kayu, dan terakhir saya menjadi seorang penjaga masjid. Dan saya bersyukur alhamdulillah saat ini saya berada di Keling International, dan dengan posisi saat ini saya bersyukur Senior Crown Ambassador. Awal tahun 2001 saya mengenal Keling, dan pada tepatnya 2002 lah saya bersama kemudian dengan Mursyidul Am Datuk Dr. Muhammad Rati bin Saleh. Saya jadi staf di Keling sehingga kan kurang lebih 3-4 tahun. Kira-kira tahun 2005 saya memutuskan diri untuk keluar dari manajemen dan menjadi distributor Keling dengan satu alasan: saya ingin mengembangkan kepribadian saya ingin kemudian menambah wawasan, dan saya ingin rasanya menjadi khinas anfa'uhum linnas. Karena pesan beliau, salah satu diantaranya dari sekian banyak pesan dari Pak Razi adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Hingga pada 2005 saya keluar dari manajemen dan saya mengembangkan, coba mengawali waktu itu di Indonesia Timur, yaitu Kupang dan Surabaya. Jadi kurang lebih sampai sekarang lah, tapi fight betul-betul Kupang itu kurang lebih 6 tahun 7 tahun saya mengembangkan banyak jaringan di daerah Indonesia Timur. Jadi bolak-balik Surabaya Kupang, karena memang saya saat itu tinggal dengan keluarga di Surabaya, hijrah dari Jakarta ke Surabaya, jadi mengembangkan bisnis Keling ini di Surabaya dan Kupang pada awalnya. Tidak lupa juga daerah-daerah lain, namun saat itu memang saya lebih konsentrasi ke daerah Kupang dan Surabaya hingga sekarang. Keling adalah bisnis besar, bukan bisnis kecil. Sesuatu yang besar pastinya mulai dari yang kecil, karena 1000 langkah ke depan dimulai dari langkah pertama. Tentunya untuk menggapai sebuah impian yang besar tidaklah mulus seperti yang kita bayangkan. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Pastinya ada cabaran, ada ujian dan tantangan yang begitu besar dan hebat di hadapan kita. Yang terpenting, fokuslah kepada solusi, bukan masalahnya. Alkisah ketika saya memulai keluar dari manajemen saja, memulai usaha ini menjadi seorang distributor, partnernya Keling. Apa yang saya rasakan dan saya alami? Ketika kami hidup di Surabaya baru pindah, kemudian saya nyatakan keluar dari manajemen Keling. Terutama orang-orang terdekat dengan saya, dia istri dan anak-anak saya, mengatakan bahwa pilihan ini apakah sudah benar? Kenapa itu jadi pertanyaan? Karena kita sudah biasa dapat gaji tiap bulan dari Keling. Sementara kalau kita jadi distributor, kita tidak punya gaji. Kita dapatnya dari apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan dengan jaringan kita, atau disebut dengan omset, tergantung usaha kita. Justru itulah saya fokus bukan kepada masalah setiap bulan dapat gaji, tetapi saya kemudian fokus kepada solusinya bagaimana meningkatkan taraf hidup yang lebih layak. Bukan berarti gaji Keling tidak layak. Artinya kebutuhan saya lebih besar. Kalau saya jadi manajemen, kemudian saya jadi distributor, dua-duanya saya jalankan, itu pun tidak elok. Karena itu melanggar kode etik. Harus pilih salah satu. Sebab hidup ini harus fokus. Apakah kita mau fokus di manajemen atau di distributor? Saya putuskan di distributor. Saya jalankan dengan cabaran yang begitu kuat. Ketika pertanyaan itu keluar dari istri saya, justru saya jawab bahwa saya keluar dari manajemen karena ini sebuah keputusan terbaik. Karena tantangan jauh lebih besar. Saya akan menghadapi banyak sikap, banyak sifat manusia, karena ini adalah bisnis people, bisnis manusia. Saya akan menghadapi itu, dan saya yakin dan percaya, seperti yang pernah dipesankan Mursyidul Am kepada saya, Dr. Muhammad radhiyallahu anhu mengatakan bahwa
Sukses itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Tetapi beliau percaya dengan apa yang ada pada diri saya, beliau katakan bahwa saya akan sukses. Dengan modal keyakinan itulah saya melihat, kalau saja Pak Razi yakin dengan saya tidak boleh ragu dengan diri sendiri, dengan kemampuan yang saya miliki, dengan terus belajar dan belajar dari beliau dan banyak orang di sekeliling kami saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali tantangan yang saya hadapi di lapangan. Misalkan ketika saya mengundang orang, 10 orang yang datang cuma 2. Itu sudah biasa, tapi jangan berhenti di situ. Terus lakukan hingga target itu tercapai. Nikmati dengan penuh ketulusan dan kesabaran prosesnya. Supaya nanti pada saat sukses dan berhasil serta bahagia di Keling, kita menjadi orang yang tidak sombong dengan keberhasilan itu. Tetap kita tawadhu, tetap kita belajar, tetap kita berbagi. Seperti yang dipesankan Pak Razi kepada banyak teman-teman, saya diantaranya, beliau juga mengatakan bahwa tetaplah berbagi. Walaupun orang lain tidak melihat apa yang kita lakukan, tapi itu pastikan kebaikan yang kita berikan kepada siapapun di sekeliling kita. Sekali lagi, kenapa Keling yang menjadi tambatan hati saya dan keluarga serta teman-teman, saya fokus dan komitmen di bisnis ini serta istiqomah. Satu hal, bisnis ini berbasis kepada syariah. Itu yang membuat saya kemudian menjadi tertarik sekali dengan bisnis ini. Kenapa? Karena dengan syariah bukan berarti dikotomi, bukan berarti kemudian orang Keling harus masuk Islam. Tidak. Pengertian syariah di sini bahwa mendapatkan satu keadilan yang sama, kejujuran, ketenangan, kedamaian di bisnis ini, sehingga patut dan layak diperjuangkan. Karena bisnis ini kenapa juga saya tekuni? Karena bukan saja hanya dunia yang kita dapatkan, namun lebih daripada itu adalah spiritual goal yang kita tuju. Jadi Keling dijadikan sebagai wasilah. Bagaimana Keling dijadikan perantara untuk mendapatkan keridhaan Allah. Sehingga logika saya, kalau Allah sudah ridha, orang mati saja bisa Allah hidupkan. Orang hidup bisa Allah matikan. Apatah lagi kita orang biasa. Kemudian dirubah oleh Allah menjadi orang luar biasa, itu terlalu easy, terlalu mudah. Dan Keling dapat menjadi wasilah lewat bisnis syariah ini. Apatah lagi sekarang kita tahu bahwa Keling sedang mendaulatkan syariah di bumi Nusantara. Selain itu juga, Keling dengan syariahnya bermakna dia memiliki produk-produk yang sangat halal, dijamin kehalalannya. Kemudian sistemnya juga halal. Hingga saat ini dengan adanya Tower Keling bukan sekedar kantor MLM. Kalau boleh saya katakan kepada Anda, saya nyatakan bahwa itu adalah monumen MLM pertama di Indonesia. Kenapa saya katakan monumen? Tidak banyak MLM, boleh bilang itu apapun merek dan judulnya, tapi tidak ada satupun MLM yang memiliki tower seperti Keling International yang ada di Indonesia. Ini sangat luar biasa. Artinya ketika kita masuk di Keling, kita akan mendapatkan satu ketenangan hati untuk menjalankan bisnis ini tanpa kerisauan, tanpa ada keraguan. Kenapa? Karena keadilan di dalamnya kita akan dapatkan. Sehingga siapapun yang ada di situ merasa terlindungi di dalam bisnis ini. Tidak perlu Anda was-was, tidak perlu Anda ragu lagi. Mulai hari ini, jatuhkan pilihan Anda, tetapkan tujuan Anda bersama kami di Keling Indonesia.